Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program yang membahas tentang queue atau antrian. Queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau front, di mana data dikeluarkan atau dequeue, dan tail atau rear, di mana data dimasukkan atau enqueue ke antrian. Langsung saja ke program. Di sini saya hanya menggunakan 2 baris preprosesor untuk mendefinisikan header file stream untuk standar input atau output stream, dan max untuk maksimum data array pada queue atau antrian. Kemudian baris ke-6 sampai ke-8 di situ ada deklarasi struk antrian. Pada struk saya mendeklarasikan front, rear, dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Deklarasi variabel pada struk sama halnya dengan pendeklarasian variabel pada umumnya. Karena di sini saya hanya memiliki tipe data yang sama, jadi saya bisa menghemat baris dengan menyebariskan 3 variabel bertipe integer. Selanjutnya, pada baris ke-6 sampai baris ke-18 itu proses memeriksa antrian apakah antrian penuh atau antrian kosong. Kedua fungsi isFull dan empty akan digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh atau isFull, dan antrian kosong atau isEmpty. Keduanya mengembalikan nilai boolean, jadi saya cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Pada fungsi isFull akan mengembalikan nilai true jika nilai key titik rear sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan, max, atau false jika tidak sama. Pada fungsi isEmpty akan mengembalikan nilai true jika nilai key titik rear sama dengan 0 atau false jika tidak sama. Kemudian pada baris ke 21 sampai 32 yaitu menampilkan antrian. Proses menampilkan antrian. Untuk menampilkan antrian, saya perlu memeriksa apakah antriannya kosong. Jika kosong, maka tidak ada data untuk ditampilkan, jadi cukup tampilkan pesan. Tapi jika antrian berisi data atau ada antrian di sana, maka tampilkan data yang ada di antrian menggunakan for loop. Di sini kode di dalam perulangan atau loop hanyalah elemen setiap data yang telah dimasukkan dengan menggunakan koma, kecuali data terakhir. Selanjutnya pada baris ke-32, 35 sampai 50 yaitu proses input data ke antrian. Untuk menginputkan data ke antrian, hal utama yang perlu saya lakukan adalah memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jika penuh, maka saya tidak dapat menambah data ke antrian karena sudah tidak ada ruang lagi yang tersedia. Jika masih ada ruang, maka inputan data ke antrian dan tambahkan satu nilai ke key titik rear, di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Di sini saya juga memanggil fungsi printQ yang telah didefinisikan pada baris kode sebelumnya secara langsung setelah data ditambahkan, jadi user bisa melihat data ada di dalam antrian. Selanjutnya pada baris ke-53 sampai ke-67 yaitu proses mengambil data antrian.
Sama halnya dengan menampilkan antrian. Untuk mengambil data dari dalam antrian atau mengeluarkannya DQ, pertama kali saya perlu memeriksa apakah ada data dalam antrian. Ketika saya tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian, karena saya tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian. Jika ada data pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau key titik front. Di sini saya akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan dan kemudian mengurangi satu nilai di titik rear. Selanjutnya pada baris ke-69 sampai 96 itu adalah proses menampilkan menu. Setelah semua fungsi dan variabel yang saya butuhkan telah tersedia, langkah terakhir adalah menggunakan fungsi-fungsi dan variabel tersebut menjadi sebuah program yang saya inginkan, yaitu program view, dengan memanggilnya menjadi sebuah menu pada fungsi main. Di sini saya hanya perlu menggunakan perulangan while dan switch untuk menentukan pilihan user. Switch akan memeriksa pilihan user. Di sini adalah nilai variabelku dengan tipe data integer. Di sini hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama jika user ingin menambahkan data ke antrian, dan pilihan kedua jika user ingin menghapus atau mengeluarkan data pada antrian. Selain dari kedua pilihan tersebut, maka tampilan pesan pilihan tidak tersedia. Sedangkan while sendiri akan mengulang pilihan pada switch selama user tidak memilih pilihan dengan nilai 3 atau push sama dengan 3. Berikut adalah saya tampilkan hasil running program yang telah saya buat. Misalnya saja saya masukkan pilihan 1, yaitu NQ. Saya akan memasukkan data, misalnya data 3. Maka di sini muncul komputer akan menampilkan data ditambahkan Q3. Kemudian saya akan mengeluarkan data 3 tadi, maka saya akan memilih pilihan kedua atau DQ. Maka di situ keterangannya mengambil data 3 dan antrian kosong. Jika saya ingin keluar, maka saya memilih pilihan ketiga, maka akan tampil pilihan tidak tersedia. Sekian dari program mengenai Q. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.